Lu sudah tahu ini sangat penting buat masa depan lu. Olahraga, buat janji sama klien, atau pengembangan diri. Tapi kenapa akhirnya tidak lu lakukan? Anehnya, lu sendiri sudah tahu bahwa hal ini harus dilakukan. Tapi rasanya kok seperti berantem dengan otak sendiri ya? Jadi, bagaimana cara untuk memaksa otak lu melakukan hal yang sulit ini? Bahkan, otak lu akan menyukai hal yang sulit ini. Kita harus bicara. Halo, kembali lagi bersama saya Tony dan sekarang sedang bersama Bro Yan. Halo, kembali lagi. Oke, Bro Yan, terkait topik kali ini, kan seringkali kita seperti, lu pernah nggak sih seperti pengen melakukan sesuatu, lu udah tahu nih, gue harus melakukan hal ini nih. Oh, tapi kok lu menunda-nunda sampai akhirnya tidak melakukannya, padahal kita tahu ini baik untuk kita. Nah, menurut lu kenapa ini bisa terjadi? Nah, kalau gini loh, ini semua gue yakin kita semua pernah ngalamin nih. Iya. Dan menurut gue alasan pertama nih, yang harus kita sadarin itu ya, itu ada yang namanya fenomena time inconsistency. Jadi gini loh bro, contohnya gampangnya gini. Coba lu bayangin, kalau misalnya lu kerja keras, lu yang kerja keras ya, terus gue yang terima duitnya. Lu bisa terima nggak kalau kayak gitu? Loh, nggak boleh dong bro. Iya kan kayak gitu dong, bener ya. Nah cuman kalau di otak kita, itulah yang terjadi bro. Lu tau nggak kalau misalnya otak kita ya melihat diri kita yang sekarang sama diri kita yang di masa depan itu sebagai dua orang berbeda bro. Otak kita itu mikirnya gitu. Emang kedengarannya aneh kan? Cuman memang dia mikirnya gitu. Jadi kayak ya wajar aja loh bro kok dia itu males ngerjain hal-hal yang sulit sekarang. Soalnya nanti hadiahnya itu bukan dia yang terima. Hadiahnya itu diri yang di masa depan yang terima. Dan itu otak kita sulit menerima jadinya. Ya kan kayak contohnya gini. Olahraga. Olahraga misalnya pergi ke gym, otak itu males gitu karena gimana, dia mikirnya ya gue yang capek-capek sekarang, yang berotot nanti dia di masa depan. Oke, ini sebenarnya gue sempat mikir, kan ada nih pepatah, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian bro. Benar. Nah tapi berdasarkan penjelasan lu ini ibaratnya kayak kita dua orang yang berbeda gitu. Nah benar, itu dia. Kalau pepatah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian itu masuk akal kalau misalnya lu itu orang yang sama. Benar kan? Ya emang lu sakit dulu sekarang, nanti lu seneng. Tapi kalau di otak lu mikirnya gini, otak lu bersakit-sakit dahulu sekarang, yang seneng-seneng kemudian itu bukan dia, orang lain gitu loh. Diri yang di masa depan. Lebih ke ini ya bro. Mungkin kita harus riset otak kita dulu. Nah iya memang benar. Makanya nanti kita jelasin nih, cara agar kita bisa dapat senangnya juga sekarang. Bukan diri kita doang nih, di masa depan yang senang. Nah, cuman sekarang kita coba lanjut ke poin kedua ya. Kenapa alasan kita sulit nih untuk melakukan hal yang susah sekarang, padahal kita tahu bagus di masa depan. Jadi poin kedua ini, gue contohin aja kayak gini nih. Misalnya, lu sudah tahu nih, lu sukanya makan Indomie, lu suka makan mie, kan? Lu tahu rasanya enak. Tapi lu dengar rumor nih, kok misalnya ada restoran enak di misalnya pulau lain dan itu harga makanannya enak, itu mie-nya enak banget, tapi dia benar-benar jauh, lu harus ke sana ngayuh perahu gitu loh, terus harganya mahal. Lu mau nggak ngejar mie itu atau lu mending di rumah aja makan? Kalau gua sih mending di rumah. Iya kan? Tapi kalau bapak gua ya langsung ke sana bro. Iya itu lah, kan tergantung diri lu sendiri, benar kan? Iya. Nah cuman ini di otak kita juga ada yang namanya hormon dopamin. Hormon dopamin itu dia yang mengatur pembelajaran, kebiasaan, dan rasa tenang. Jadi misalnya nih, lu sudah tahu ada pengalaman nyaman nih, pengalaman positif di masa lalu, lu lakukan ini dapat pengalaman positif, itu otak lu akan ngeluarin hormon dopamin namanya. Jadi akhirnya lu jadi pengen nih mengulangin hal ini lagi. Kalau misalnya lu lakukan sesuatu yang tidak lu nikmati, itu otomatis nggak keluar hormon dopamin, dan lu nggak akan ngulangin lagi. Nah, kembali lagi ke cerita gue nih, tadi soal yang mie sama mie yang enak, yang sudah ada di depan mata, sama yang lu denger-dengar ada mie enak di pulau sebelah, yang jauh banget. Ini, otak lu juga mikirnya gini nih, dari misalnya gini, nonton TikTok. Lu suka nih nonton TikTokan, pengalamannya positif. Tapi lu denger-dengar, kalau misalnya sebenarnya lu kerja bisa lebih enak lagi. Tapi kan jauh banget bro, kerja itu hasilnya jauh banget. Sedangkan lu bisa aja nih menikmati nonton TikTok ada di depan mata lu sekarang. Jadi kalau ada kayak gini, otak kita itu lebih prefer
yang aman aja, yang ada di depan mata aja. Karena sudah terbukti, dopaminnya sudah di genggaman tangan lu nih. Kan lu bisa raih dopamin itu saat ini juga. Lu makan mie-nya langsung. Daripada lu ngomongin yang jauh-jauh. Udah di pulau sebelah nih, lu harus effort jauh banget. Belum tentu enak juga. Itu kan cuma rumor. Ya. Jadi lebih memilih yang pasti daripada dari kita spekulasi gitu ya, Bro. Betul. Otak kita itu lebih milih yang aman-aman aja, yang di depan mata aja. Ini memang karena hormon dopamin itu tadi. Kita sudah punya pengalaman, kita sudah tahu ini enak. Kalau yang itu kita belum tahu enak atau enggak. Itu kan cuman rumor aja. Kata orang enak. Lu ya nonton kelihatannya enak. Cuman mana tahu. Gitu. Oke. Dan ini ada hubungannya juga nih sama poin selanjutnya, yaitu mengenai limbic friction. Jadi kayak tadi itu loh, lu kalau mau pergi ke pulau sebelah, itu kan kelihatannya jauh banget nih, effort yang lu butuhkan itu besar banget. Itu karena sebenarnya gini loh, di dalam otak lu itu, lu bisa bayangin ada 2 orang nih sebenarnya. 2 orang yang selalu berdebat, 2 orang yang selalu bertengkar nih setiap kali mau ngambil keputusan. Jadi gini, yang pertama ini ada bagian yang namanya prefrontal cortex. Itu disebut juga otak eksekutif nih. Dia yang membuat keputusan-keputusan sadar. Jadi kayak misalnya yang sebenarnya mau misalnya melakukan kegiatan yang bagus nih di masa depan. Itu sebenarnya prefrontal cortex. Jadi kayak misalnya lu mau ngambil kursus, lu mau nelpon klien, lu mau bangun bisnis, itu semua prefrontal cortex. Karena dia yang bisa mikir secara logis. Dia yang mikir, oh ya ini memang bagus nih buat jangka panjangnya. Gitu. Cuman di sisi lain, di bawahnya itu ada yang namanya limbic system. Limbic system ini dia yang mengatur mengenai fungsi basic nih, seperti reproduksi, makan, dan inilah mengejar rasa senang dan menghindari rasa sakit. Ini yang benar-benar otak primitif namanya. Jadi itu tadi. Kalau untuk yang kegiatan-kegiatan yang kebiasaan-kebiasaan kita itu semuanya diatur sama limbic system. Jadi kayak tadi itu, otak kita itu lebih pengen hal yang nyaman yang di depan mata. Itu karena limbic system. Limbic system yang selalu mendorong kita ke hal-hal yang nyaman-nyaman aja. Kan emang otak primitif, yang penting happy sekarang. Yang penting selamat. Yang penting ini. Padahal otak sadar kita nih, otak eksekutif kita yang merencanakan masa depan. Jadi itu memang selalu clash di sana, bro. Limbic system lagi duduk-duduk, terus otak prefrontal cortex kita yang ngomong, "Woi, kerja woi." Gitu. Jadi gitu. kuat-kuatan aja ya, bro. Nah, itu sekarang jadi lu tinggal kuat-kuatan aja nih, siapa yang kuat. Terus gimana, terus biasanya siapa yang menang nih? Ini tergantung dari energi prefrontal cortex lu nih, seberapa banyak. Iya. Itu yang menyebabkan juga, ya ada orang yang bisa punya bisnis dan tetap jadi karyawan terus ya, bro ya. Iya benar, jadi gini loh, setiap kali lu mau melakukan keluar dari zona nyaman lu, itu butuh yang namanya energi aktivasi dari prefrontal cortex tuh. Jadi artinya dia energi dari prefrontal cortex ini dia harus bisa ngalahin limbic systemnya untuk menekan orang itu gitu loh. Jadi harus, udah lu minggir lah, gua yang ngerjain. Nah gitu. Jadi solusinya nih untuk semua masalah tadi ya, yang ketiga tadi itu dari time inconsistency, dopamin sampai limbic friction nih, energi aktivasi itu. Solusinya yang pertama yang gue saranin, lu harus praktekkan yang namanya temptation bundling. Temptation bundling itu maksudnya apa? Jadi lu harus pasangkan satu kegiatan yang lu tahu lu suka nih. Memang otak lu juga tahu ini ada dopaminnya. Jadi emang terbukti lu sering lakukan, lu suka. Sama lu pasangin sama hal yang mau lu lakukan, yang harus lu lakukan nih. Contohnya lu suka nonton podcast horor. Itu yang lu suka. Lu mau olahraga. Akhirnya lu tinggal pasangkan aja. Lu tinggal gabungkan kedua. Artinya apa? Lu sambil olahraga, misalnya sambil lari treadmill, sambil nonton podcast horor. Wah, itu kombinasi pahit manis ya. Itu kan makanya masih, jadi otak lu yang tadi itu loh, yang otak lu kan mau kegiatan yang sudah terbukti enak. Nah, jadi otak lu tahu nih, nonton podcast horor enak. Lu tinggal pasangin aja sama olahraga. Dan akhirnya lama-kelamaan otak lu jadi asosiasikan juga. Oh ya, ternyata olahraga menyenangkan karena sambil nonton podcast horor. I see. Jadi memang harus ada pengikutnya ya. Betul. Lu seimbangkan lagi dengan yang emang lu suka di sana.
Tapi di sini penting juga, lu harus batasi yang lu suka itu juga. Jadi misalnya tadi nonton podcast horor, tuh jangan nonton podcast horor selain pada saat olahraga aja. Jadi lu bener-bener buat ini terbatas. Jadi kalau lu mau nonton podcast horor, lu harus olahraga. Gitu. Akhirnya otak lu jadi gak sabaran juga nih. Oh ya, gue pengen olahraga. Karena gue pengen nonton podcast horor. Gitu. Oke. Sampai segitunya. Nah, terus yang soal kedua nih. Kedua ini gue saranin lu harus bikin konsekuensinya nyata dan sekarang juga. Jadi ini soal isu yang time inconsistency nih. Bagaimana diri kita menilai diri kita yang di masa depan sama diri kita sekarang orang yang berbeda. Jadi kan kalau yang tadi itu kita mikir nih, kayak misalnya kita kerja freelance. Kita sekarang lagi leha-leha gak nyari klien. Kan ya kita santai aja karena nanti yang nggak punya uang diri kita di masa depan. Iya. Kayak gitu kan. Nah, jadi solusinya kita harus bikin sekarang juga. Kita ada konsekuensinya nih kalau nggak kerja. Karena kalau tadi kan konsekuensinya mungkin bulan depan. Bulan depan baru kerasa, nggak punya duit. Sekarang masih ada duit, gitu kan. Nah, sekarang jadi untuk solusinya, lu pakai website yang namanya Stick nih. Di Stick ini, lu bisa input ini. Pertama, target lu apa? Kedua, lu input duit. Lu taruh duit di sana. Ketiga, lu input rekening orang yang lu benci. Wah, itu tujuannya apa, bro? Tujuannya gini, bro. Tujuannya, jadi kalau misalnya lu gagal mencapai target lu ya, itu duitnya otomatis ditransfer ke rekening orang yang lu benci, bro. Gua mau juga. Iya, makanya dari teman-teman nih, kalau misalnya kalian pengen pakai metode ini, boleh dong ke rekeningnya kita aja. Nah, cuman ini tujuannya metode ini apa? Jadi artinya tadi itu kan uangnya tuh bakal hilang bulan depan nih. Kayak misal lu bakal butuh duitnya bulan depan. Sekarang lu bakal merasa ini duitnya hilang sekarang nih. Duitnya hilang sekarang kalau lu gak lakukan. Jadi dengan metode ini, yaitu lu terpaksa melakukan, konsekuensinya nyata nih. Sekarang juga. Jadi ya buat kita secara nggak langsung keluar dari zona nyaman juga ya, bro. Benar, pakai metode ini. Atau kayak tadi misalnya, kalau nggak lu bisa set juga kok, nggak harus rekening orang lu benci, bisa juga ke keluarga atau ke charity. Cuman kalau ke keluarga nanti lu minta lagi. Jadi kalau nggak ya udahlah lu rekening yang orang lu benci aja. Taunya orangnya tujuin ke rekening orang tuanya. Harus kasih bulanan kan. Ya, itu kan sekalian, bro. Sekalian. Cuman misalnya gini, kalau misal lu nggak mau se-ekstrim itu nih, itu lu juga bisa pakai metode social pressure. Jadi contohnya apa? Lu kasih tahu target lu ke orang yang lu respect atau lu takuti. Jadi bukan sembarang orang ya. Jadi misalnya gini, lu kasih tahu target lu ke bos lu. Jadi lu ngomong, Pak, saya bulan ini mau mencapai target segini nih, mengalahkan rekor-rekor saya sebelumnya. Nah, kalau udah ngomong gitu, terus gak tercapai, ya kan malu lu, bro. Jadi ada tekanan mental juga, bro. Iya, jadi langsung, tapi kan itu langsung tekanannya nyata sekarang juga. Bos lu langsung lihat, oh ya, bagus. Gitu, bagus ya, gue setuju. Dan sekarang tuh jadi pressure-nya nyata gitu, sekarang juga, dibanding kayak yang tadi itu. Tadi itu gak ada pressure, jadi lu santai-santai aja. Tadi kan konsekuensinya gak begitu nyata. Sekarang udah nyata nih, kalau lu gak lakukan, bos lu anggap lu ngomong doang. Gitu. Terus yang metode selanjutnya nih, metode yang selanjutnya juga lu harus kondisikan lingkungan lu, desain lingkungan lu. Jadi gimana maksudnya? Lu harus bikin perilaku buruk itu susah dan perilaku baik itu segampang mungkin. Contoh, misal lu mau ke gym, lu harus taruh semua baju kerja lu di gym, misalnya kayak gitu. Dan lu di rumah cuma ada baju gym aja. Jadi kalau lu mau pergi kerja, ya lu harus ke gym dulu, bro. Kan? Jadi minimal begitu lu udah sampai sana, lu mikir ya sudah nge-gym dulu. Itu suatu keharusan jadinya. Lu jadikan itu harus, pokoknya lu emang harus ke gym, mau bagaimanapun caranya. Ya mungkin gak harus baju kerja, mungkin pokoknya lu pikirin cara apa, lu taruh itu di locker gym, yang emang lu harus ambil, lu harus ke sana jadinya. Gitu, itu lu kondisikan seperti itu. Atau misalnya gini, lu mau suka scrolling TikTok nih, lu pengen berhenti TikTok. Nah, jadi lu bisa uninstall TikTok lu, misalnya lu kalau mau berhenti TikTok. Cuman, kalau kayak gitu kan, ya sekarang gampang banget lah. Lu bisa buka di browser aja, lu tinggal di laptop atau di mana.
Jadi kalau nggak, mungkin lu bisa gini aja deh. Lu ganti password TikTok lu. Bukan lu yang ganti. Lu minta orang tua lu atau temen lu yang gantiin. Terus jangan kasih tau passwordnya ke lu. Wah, itu sadis banget, bro. Ya, kan maksudnya kalau misalnya lu sudah lakukan, lu kasih tahu kalau gue udah selesai ini, baru lu kasih gue passwordnya. Gitu. Artinya apa? Lu jadi nggak bisa akses TikToknya memang karena password tuh nggak di sana gitu. Oke, jadi ada konsekuensi yang nyata juga ya, bro ya. Betul. Lu bikin sesusah mungkin pokoknya sampai sana. Nah, terus yang keempat ini nih, lu juga harus perkecil tugasnya. Ini untuk meminimalisir energi aktivasi tadi nih. Jadi tadi misalnya gini, lu kalau mau ngerjain tugas 100 halaman, itu kan otak lu mikir juga, wih, besar banget tugasnya. Jadi lu butuh energi aktivasi yang lebih banyak. Tapi gimana coba lu ubah jadi, ya gue mau bikin 1 paragraf aja. Itu kan energi aktivasinya dikit jadinya. Akhirnya lu bisa langsung kerjakan. Dan biasanya motivasi itu datang setelah lu kerjakan, bukan sebelumnya. Iya, betul-betul. Gue setuju banget nih, bro. Jadi kita harus memulai dulu, baru selanjutnya ya pasti ngikut ya. Benar, kayak bola bergulir lah. Jadi kalau misal lu berharap bolanya gerak sendiri, ya gak mungkin, bro. Iya. Harus kita mulai dorong dulu. Dorongnya harus cukup keras juga. Jadi kalau dorong dikit kan dia langsung berhenti. Tapi kalau lu dorong cukup keras, nanti dia bisa bergulir sendiri, bro. Benar, kan? Dan seringkali sebenarnya banyak orang yang juga malas karena belum memulai. Benar. Takut memulai, kayak gitu ya. Betul. Takut memulai dan sebagainya. Nah, mereka itu menunggu-nunggu terus. Padahal satu-satunya cara biar motivasi muncul itu, ya lu mulai dulu. Poin berikutnya juga nih. Ini lu harus masih hubungannya dengan energi aktivasi ya. Lu harus manfaatkan juga waktu puncak energi lu. Jadi gini, kan tadi gue sempat ngomong juga, energi itu terbatas, bro. Jadi waktu dimana energi lu paling banyak-banyaknya itu adalah waktu lu baru bangun. Kenapa? Karena ketika lu baru bangun, itu hormon dopamin, kortisol, dan adrenalin itu lagi di puncak-puncaknya nih. Artinya apa? Itu jadi memang ada risetnya gitu loh. Dikatakan waktu paling energi paling banyak itu di 0 sampai 8 jam setelah lu bangun. Jadi ketika lu mau lakukan sesuatu yang sulit, itu waktunya memang paling bagus itu aja ketika lu bangun 0 sampai 8 jam itu. Emang ada istilahnya juga sih di bukunya Brian Tracy namanya Eat the Frog. Jadi lu harus lakukan hal yang tersulit dulu di pagi hari. Kenapa banyak juga orang suka ngomong harus bangun pagi dan sebagainya. Karena memang itu sih, karena ketika lu bangun pagi, itu energi lu yang paling maksimal dan lu bisa lakukan hal sulit. Jadi untuk poin selanjutnya nih yang gak kalah penting adalah lu harus bisa bangun habit juga nih. Jadi dengan lu pakai strategi-strategi yang tadi ini ya, itu lu harus bisa mulai konsisten melakukan hal-hal yang lu mau lakukan. Nanti lama-kelamaan itu akan jadi habit. Dan kalau habit itu sudah bukan masalah prefrontal cortex lagi, itu udah turun ke limbic system jadinya. Jadi artinya apa? Artinya setiap kali lu mau lakukan ini, lu gak usah berantem lagi, bro. Lu gak usah berantem lagi, lu bisa bypass yang masalah itu limbic friction tadi, terus udah yang soal time inconsistency dan dopamin itu juga udah beres. Soalnya emang ini udah otomatis, soalnya udah di handle sama otak lu jadinya kalau sudah habit. Nah terus ini poin terakhir dan yang menurut gue yang paling penting juga nih, yaitu soal motivasi intrinsik. Jadi artinya gini loh, dari tadi kan kita ada bahas banyak-banyak poin nih, dan dari banyak hal itu lu jangan bergantung sama motivasi eksternal aja. Jadi ketika lu mau olahraga nih, terus tiba-tiba lu cek podcast horornya gak ada episode barunya. Kebetulan yang favorit lu gak rilis. Terus masa lu gak olahraga jadinya? Ya lanjut tidur, bro. Iya lanjut tidur jadinya kan. Jadi emang gini loh, ketika lu menggantungkan kebiasaan lu sama motivasi eksternal, lu gantungkan sama hal lain, itu seperti bangun fondasi di pasir. Itu gampang kegeser, gampang hancur jadinya. Yang bisa lu andalkan itu tetap ujung-ujungnya motivasi intrinsik. Itu motivasi yang ada di dalam kegiatan itu sendiri. Jadi bukan dari kegiatan lain. Contohnya gini, lu sales nih, memang kan awalnya berat. Jadi lu harus pakai yang metode-metode tadi buat mulai dulu. Tapi setelah lu jalanin nih, setelah lu ratusan kali sales,
lu nanti mulai bisa melihat ada indahnya juga sales itu. Contohnya, lu mulai enjoy nih, bisa connect sama orang-orang baru. Lu mulai enjoy nih, bisa menaklukkan orang-orang yang sulit, klien-klien yang sulit, terus akhirnya bisa deal juga, bisa closing juga. Lu anggap ini sebagai challenge, lu seneng jadinya sama kegiatan itu. Jadi lu bisa, kalau udah sampai poin itu motivasi eksternal itu udah gak penting bro. Jadi kayak yang tadi itu nonton podcast horor misalnya, atau duit, itu udah gak begitu penting. Yang penting itu malah jadinya, ya lu memang suka melakukan sales itu aja. Itu yang penting, sama kayak menulis juga. Menulis, lu kan awalnya maksa diri lu buat menulis, tapi lama-kelamaan lu juga mulai enjoy nih proses menulisnya. Lu mulai bisa seneng nih mencari perspektif baru. Lu seneng merangkai kata-kata yang indah. Jadi kalau lu sudah sampai tahap itu, ya itu nggak penting lagi udah jadinya yang lain. Jadi lu harus pikirin nih cara biar transisi dari awalnya nggak suka menjadi ya oke aja, sampai yang paling tinggi jadinya ya gue nggak sabar pengen melakukan ini lagi. Intinya untuk melakukan hal sulit itu ada strateginya, bukan cuman soal memaksakan diri aja. Jadi dari teman-teman mau mulai dari strategi yang mana? Ayo komen di bawah dan mulai hari ini juga ya. Misalnya, dari teman-teman sendiri nih sering ada masalah beraktivitas karena stres. Kebetulan kita ada video cara manajemen stres ala orang sukses. Jadi kalau misalnya kalian serius nih, ingin bisa mengatasi stres dan malah menggunakan stres, ayo cek videonya di atas ya. Kita tunggu lu di sana. Terima kasih.